Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we are from XIPB Inman 1 Jemberana. Jadi, kami akan menjelaskan sedikit materi tentang teks eksposisi. With me, Salma Putri Hidayah. Nama saya Alia Rahmi. Kunti Afrida Maharani. Nada Alia Supramita. And me, Muhammad Rizky Pratama. Ya udah, yuk langsung mulai aja videonya. Materi teks eksposisi. Table of content. 1. Pengertian teks eksposisi. 2. Tujuan teks eksposisi. 3. Struktur teks eksposisi. 4. Pengertian struktur teks eksposisi. 5. Jenis-jenis teks eksposisi. 6. Ciri-ciri teks eksposisi. 7. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Dan 8. Contoh teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang menerangkan suatu pokok persoalan atau inti dari sebuah masalah yang akan dibahas agar memperluas wawasan pembaca. Biasanya, teks eksposisi dilengkapi dengan gambar dan data statistik untuk mempertegas masalah yang akan dibahas. Tujuan dari teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan secara rinci untuk para pembaca dari suatu hal atau kejadian. Struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama adalah tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Oke, yang pertama adalah tesis. Tesis yaitu pengenalan isu, masalah atau pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas di dalam teks eksposisi ini adalah tesis. Nah, tesis ini terdapat dalam paragraf pertama pada kalimat pertama. Oke, yang kedua adalah rangkaian argumen. Pendapat atau argumen penulis berguna sebagai penjelasan dari tesis yang dijelaskan sebelumnya. Biasanya berisi fakta-fakta yang akan memperkuat argumen-argumen penulis. Nah, argumen ini terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Pada paragraf ketiga terdapat juga fakta-fakta yang mendukung tesis dalam paragraf. Sedangkan paragraf kedua merupakan pendapat dari penulis mengenai tesis yang dibahas tersebut. Dan yang terakhir, penegasan ulang. Perumusan kembali secara singkat. Itulah penegasan ulang. Biasanya bagian ini disebut dengan penutup atau kesimpulan. Terdapat pada paragraf terakhir yang mengulang tesis tetapi secara tidak langsung. Nah, itu tadi adalah pengertian dari struktur teks eksposisi antara lain tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Oke, mari kita lanjut ke bab berikutnya. Ciri-ciri teks eksposisi ialah yang pertama, bersifat objektif pada pembahasan persoalan dan tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca sehingga tidak memihak kepada siapapun. Yang kedua, bersifat informatif. Yang ketiga, teks memuat fakta. Yang keempat, menggunakan bahasa baku dengan ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Jenis-jenis teks eksposisi dan artinya. Yang pertama, eksposisi definisi. Eksposisi definisi yaitu menjelaskan topik tertentu secara definitif yang memberikan penjelasan dengan batasan makna. Yang kedua, eksposisi ilustrasi, yaitu memberikan gambaran atau suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Yang ketiga, eksposisi proses. Eksposisi proses yaitu memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu dalam perbuatan hal-hal tertentu. Dan yang keempat, yaitu eksposisi pertentangan, yaitu berisi topik yang dijelaskan dari sisi kontradiksi yang biasanya berhubungan dengan topik yang lain.
Jenis teks eksposisi yang kelima adalah eksposisi perbandingan, yaitu membandingkan antara teks satu dengan teks yang lain untuk memperjelas suatu permasalahan. Yang keenam, yaitu eksposisi klasifikasi, yaitu untuk mengelompokkan atau membagi suatu teks ke dalam satu kelompok atau memisahkan ke kelompok lain. Yang ketujuh, yaitu eksposisi berita, berisi informasi yang biasanya terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan faktual. Yang kedelapan, yaitu eksposisi analisis, berisi pengamatan yang mendalam melalui bagian argumentasi dan dibahas secara bertahap. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, penggunaan pronomina. Yang kedua, penggunaan konjungsi. Yang ketiga, penggunaan leksikal. Yang keempat, menggunakan kata peristilahan. Yang kelima, menggunakan verba. Yang keenam, menggunakan kata rujukan. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata persuasif. Berikut adalah kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan pronomina, yaitu jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Yang kedua, memakai konjungsi. Konjungsi dapat digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi atau kausalitas. Misalnya, sebab, karena, jika, dengan demikian, oleh karena itu, dan akibatnya. Selain itu, dapat pula menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan keterangan waktu atau kronologis, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya. Bisa juga memuat konjungsi yang menyatakan perbandingan atau pertentangan, seperti sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Yang ketiga ialah memakai kata leksikal tertentu, yaitu kata yang mengacu pada kamus. Ini merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, dan pisau. Yang keempat, menggunakan kata peristilahan atau kata teknis yang berkenan dengan topik pembahasan. Yang kelima adalah menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba. Seperti contoh memperhatikan, diharapkan, memperkirakan, menduga, berasumsi, menyimpulkan, dan berpendapat. Yang keenam yaitu menggunakan kata-kata rujukan menurut pendapat, berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Dan yang terakhir nomor 7 yaitu menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah. Selain itu, teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotatif. Kata denotatif yaitu kata yang bermakna sebenarnya. Kata itu tidak bermakna hal lain ataupun berlebihan, maknanya seperti kata konotatif. Saat ini, Indonesia digemparkan dengan isu pengesahan RUU Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law. Secara terminologi, Omnibus berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Dalam konteks hukum, Omnibus Law adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Dengan kata lain, Omnibus Law artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi peraturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. RUU Cipta Kerja hanyalah satu bagian dari Omnibus Law. Dalam Omnibus Law, terdapat 3 RUU yang siap diundangkan, antara lain RUU tentang Cipta Kerja, RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, dan RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Menurut mantan Hakim Konstitusi Profesor Maria Farida Indrati, gagasan pembentukan Omnibus Law ini lazim diterapkan di negara-negara yang menganut sistem common law. Ia khawatir jika Omnibus Law diterapkan,
justru malah menimbulkan persoalan baru dalam sistem penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan kita semua. Sedangkan ada juga pihak lain yang mendukung jalannya Omnibus Law, tetapi tidak sedikit yang sangat menentang lahirnya RUU Cipta Kerja ini. Untuk itu, perlu ditanyakan ulang, sudahkah pembangunan ini patuh pada nilai keadilan sosial ekologis? Apakah Omnibus Law akan menguatkan martabat kemanusiaan dan keadilan? Atau sebaliknya? Jika jawabannya tidak, pasti bukan kesejahteraan yang akan lahir. Jika hal itu terjadi, barangkali perlu penegasan sikap bahwa jika hukum yang tidak adil, tidak layak dipatuhi, investasi yang tidak berkeadilan tidak perlu dilayani. Alhamdulillah, itu adalah video presentasi dari kami mengenai materi lengkap tentang teks eksposisi. Semoga bermanfaat ya. And we would like to end this video With quote from Francis Bacon that says, Knowledge is power. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.